Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Kita saat ini sedang berada di dalam serangkaian reli doa penuh kuasa Roh Kudus, di mana selama 10 hari kita sedang merindukan janji Bapa supaya kepenuhan Roh Kudus boleh terjadi di dalam hidup kita. Pada hari-hari sebelumnya, sudah selama 4 hari kita mendengarkan kebenaran-kebenaran tentang Roh Kudus, dan kami percaya Tuhan pasti telah memberkati dan menyertai kita selama waktu itu. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana kita bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada banyak orang dia bertanya tentang kok saya nggak bisa dipenuhi Roh Kudus. Bagaimana sih sebenarnya cara kita untuk dipenuhi dengan Roh Kudus? Mari kita akan membuka terlebih dahulu di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat 4. Saya akan bacakan bagian firman Allah ini untuk kita semua. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam bagian ini ayat keempat khususnya dikatakan penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Untuk sampai mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, ya, atau mungkin di dalam pertanyaan kita, bagaimana kita bisa dipenuhi dengan Roh Kudus? Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh setiap orang yang percaya, dan hal-hal inilah yang tentunya juga harus menjadi dasar atau menjadi cara kita untuk sungguh-sungguh bisa mengalami lawatan Allah ini. Yang pertama, dikatakan semua orang percaya berkumpul. Nah, ini hal yang pertama yang harus kita perhatikan untuk kita bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita harus percaya. Nah, jadi kalau kita tidak percaya, ya tentu kita tidak akan bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. Percaya itu apa sih gitu ya? Percaya itu artinya meyakini apa yang kita harapkan. Itu artinya percaya. Jadi ketika kita percaya akan kuasa Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus bisa memenuhi setiap orang, maka kita harus meyakini apa yang kita percayai itu. Nah, kalau kita tidak mempercayainya, atau kita ragu, atau kita setengah hati, atau kita tidak meyakini tadi, maka kita sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa mengalami bagaimana kita bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. Meskipun kita sudah berdoa banyak, meskipun sudah ada hamba Tuhan bahkan datang menopangkan tangan dan berdoa bagi kita, tapi kalau kita tidak meyakininya, kita tidak percaya apa yang akan kita terima, apa yang kita harapkan, kita nggak akan bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, hal yang pertama inilah yang harus mendasari setiap kerinduan kita. Untuk kita meyakini, percaya bahwa kita bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. Ketika kita datang kepada Tuhan dan meminta, tentu Bapa di sorga akan memberikan yang terbaik bagi kita. Kalau kita meminta ikan, pasti diberikan ikan, bukan ular. Kalau kita meminta roti, pasti akan diberikan roti dan bukan batu. Demikian pula ketika kita meminta Roh Kudus untuk memenuhi kehidupan kita, maka kita akan menerima
kepenuhan Roh Kudus itu. Nah, Roh Kudus akan bekerja dan menjamah setiap orang yang percaya. Jadi kalau saudara-saudara percaya pada saat ini, maka saudara akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu hal yang kedua yang kita bisa perhatikan dalam bagian firman Tuhan, bagaimana orang bisa dipenuhi, dijamah oleh kuasa Roh Kudus. Yang kedua adalah dikatakan di sini, mereka berkumpul di satu tempat. Ada begitu banyak orang yang menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga, ada 500-an orang lebih. Ya. Tetapi hanya sebagian saja yang mereka datang ke loteng Yerusalem dan berdoa. Kemana orang-orang yang lain? Orang-orang yang lain tidak memperdulikan itu. Nah, rupanya orang-orang yang datang ke loteng Yerusalem, mereka datang ke tempat itu untuk berkumpul dan berdoa. Nah, merekalah yang mengalami lawatan Roh Kudus. Nah, jadi ketika orang mau dipenuhi dengan Roh Kudus, maka ketika orang itu memberikan tempat untuk mereka berkumpul dengan sungguh, itulah saatnya mereka akan mengalami kuasa Roh Kudus. Apa sih sebenarnya tempat yang dimaksud di sini? Tempat yang dimaksud di sini bukan hanya berbicara tentang loteng Yerusalem atau tempat-tempat tertentu, bukan. Tetapi ketika orang memberikan waktunya, dia sedang memberikan tempat bagi Tuhan di situ untuk bekerja. Dia tinggalkan semua pekerjaan yang lain, dia tinggalkan kesibukannya yang lain, dia tinggalkan kepentingannya yang lain, lalu dia datang memberikan waktu untuk Tuhan. Itulah tempat yang disediakan bagi Tuhan. Dan itulah yang membuat akhirnya orang ini mengalami lawatan Tuhan. Karena Tuhan diberikan tempat di dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini sedang mendengarkan program ini, entah saudara di gereja, entah saudara di rumah, entah saudara ada di tempat-tempat yang lain, sebenarnya itu bukan jadi sebuah masalah apakah saudara akan dipenuhi Roh Kudus atau tidak. Tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana kita memberikan tempat untuk Tuhan itu. Ketika kita datang di dalam gereja tetapi pikiran kita di tempat yang lain, kita tidak sungguh-sungguh memberikan waktu dan tempat bagi Tuhan, maka Tuhan gak akan bisa bekerja. Saat kita mungkin ada di rumah saat ini, dan sedang mendengarkan program ini, tetapi tidak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, tidak memberikan tempat kepada Tuhan, Tuhan juga gak akan bisa bekerja. Nah, karena itu kalau kita mau merindukan untuk kita dipenuhi oleh Roh Allah, berikanlah waktu buat Tuhan, berikanlah tempat bagimu, bagi Tuhan. Tinggalkan semua pekerjaan yang lain, tinggalkan pikiran-pikiran yang lain, khususkan dan berikan hidup kita hanya untuk Tuhan pada saat ini. Maka saudara akan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Ya. Nah, lalu hal yang ketiga yang kita bisa lihat di dalam bagian ini, dikatakan di dalam ayatnya yang ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat keempat, perhatikan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ada bagian yang luar biasa yang kita bisa perhatikan di dalam bagian ini adalah bahwa Tuhan itu menghampiri mereka dan Tuhan kemudian menolong mereka dalam arti menjamah mereka. Dikatakan di dalam firman Allah, Roh Kudus itu turun ke atas mereka dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Ada yang mengatakan bahwa kepenuhan Roh Kudus itu adalah sesuatu yang diajarkan begitu. Nah, saya tidak sependapat dengan itu. Karena bagi saya, Roh Kudus adalah pribadi. Bukan sesuatu yang seperti diajarkan atau dipelajari. Tetapi Roh Kudus adalah pribadi. Yang kalau kita buka hati kita, kita terima, dia akan datang menghampiri kita. Tetapi saat kita menolak dan tidak mempercayai dia, maka dia juga akan meninggalkan kita. Saya sudah bertemu dengan begitu banyak orang. Ada banyak kadang-kadang orang-orang
yang begitu polos, yang begitu rendah hati, yang begitu terbuka. Kadang-kadang dia nggak ngerti apa-apa. Tapi justru orang-orang inilah yang mengalami lawatan Tuhan dan sungguh-sungguh dijamah oleh Tuhan. Ya, jadi mari bukalah hati kita, bukalah diri kita untuk sungguh-sungguh kita mengalami lawatan Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya ingin berdoa bagi kita semua, dimanapun saudara berada yang sedang mendengarkan program ini. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan kepercayaan kita dan keyakinan kita bahwa saat kita rindu dan haus, Tuhan akan memberkati dan memenuhkan kita dengan Roh Kudus-Nya. Mulai berikan waktu, berikan tempat yang khusus buat Tuhan untuk bekerja dan menjamah hidup kita. Sebab Dia akan menghampiri setiap orang-orang yang memberikan situasi seperti itu. Lalu terbukalah kepada pekerjaan roh. Ketika Roh Kudus turun dan menghampiri engkau pada saat ini, terbukalah. Ketika engkau membuka keran air hidupmu, maka Roh Kudus akan mengalir dari surga dan memenuhi bak hidupmu. Tetapi saat engkau menutup keran air hidupmu, walaupun Allah sederas apapun berusaha untuk memenuhi engkau dengan Roh Kudus, Dia tidak bisa mengalir dan memberkati hidupmu. Bukalah selebar-lebarnya, bukalah seluas-luasnya, maka Tuhan akan menolong dan memberkati engkau. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, pada kesempatan kali ini, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program ini Tuhan, melalui internet atau melalui streaming. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau lihat setiap pribadi, Engkau lihat setiap hati yang terbuka, yang saat ini sedang merindukan kuasa Roh Kudus untuk bekerja di dalam hidup mereka. Mereka yang datang dengan kerinduan, mereka yang datang dengan kesungguhan, mereka yang pada saat ini Tuhan sudah memberikan tempat, memberikan waktu, bahkan membawa semua kerinduan dan harapan mereka dengan membuka diri mereka seluas-luasnya untuk kuasa Roh Tuhan bisa bekerja dan menjamah mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus, marilah Engkau hampiri setiap pribadi, Engkau hampiri setiap anak-anak-Mu, Engkau hampiri setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang berdoa dengan sungguh. Kami minta di dalam kuasa nama Yesus untuk bekerja di dalam kehidupan mereka. Kami minta kuasa-Mu Tuhan untuk menjamah setiap anak-anak-Mu. Kami berdoa kuasa Roh Kudus untuk menjamah setiap anak-anak-Mu. Lawat mereka, jamah mereka Tuhan sepenuhnya pada saat ini di dalam nama Yesus. Terjadilah setiap anak-anak-Mu penuh dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah hati yang rindu, yang penuh dengan rasa lapar dan kerinduan yang besar untuk Tuhan boleh bekerja. Biarlah itu terjadi saat ini. Tuhan akan jawab, Tuhan akan penuhkan setiap kerinduan mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus, terjadilah sesuai dengan iman setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan akhirnya kita juga akan berbicara saudara ketika kita penuh dengan Roh Kudus, bahwa Tuhan itu akan selalu datang untuk menghampiri kita, dan Tuhan selalu melihat keterbukaan kita untuk lawatan Dia. Saya berharap saudara-saudara yang sudah dipenuhi Roh Kudus akan terus membawa diri saudara untuk semakin hari semakin dipenuhi oleh Roh Allah. Dan jika saudara saat ini belum dipenuhi dengan Roh Kudus, mari terus rindukan. Terus rindukan. Ketika engkau membuka hatimu, ketika engkau membuka dirimu, itu memberikan kesempatan kepada Roh Kudus untuk bekerja sebebas-bebasnya di dalam hidup saudara. Kita masih ada beberapa waktu ke depan dan masih ada pelajaran-pelajaran yang menarik yang kita bisa pelajari bersama-sama tentang bagaimana kita bisa mengalami lawatan Roh Kudus selama 10 hari ini. Karena itu, marilah kita siapkan hati kita siapkan diri kita untuk sungguh mengalami lawatan Tuhan.
Nah, sampai berjumpa lagi pada esok hari. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.